Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman siswa dari kelas 5 SD Pelajaran Matematika. Pada kesempatan pertemuan ini, saya akan mengajukan materi ini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, kita kemarin ini yang materi ini yang membahas yang kemarin ini tentang dasar-dasar pecahan serta penjumlahan dan pengulangan pecahan biasa ya. Sekarang kita mengajukan materi ini yaitu penjumlahan dan pengulangan pecahan campuran. Nah, ada dua rumus ini yang saya dijelasin. Yang pertama adalah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Rumus penggunanya adalah A, B per C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Kenapa? Karena pecahan campuran ke pecahan biasa diubah. Nih, ini pecahan biasa pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekali lagi rumus formulanya adalah A B per C sama dengan A dikali C lalu ditambah B. Yaitu per C lagi. Kenapa? Karena penyebut semua ini harus C semua ya, teman-teman sekalian. Jadi rumus formula ini AP per C sama dengan A dikali C ditambah B per C. Hasilnya sama dengan AC tambah B plus C. Itu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sekarang yang kedua adalah sebaliknya lagi, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Rumusnya adalah sama kayak sebaliknya adalah AC ditambah B sama per C. AC tambah B per C sama dengan A dikali C tambah B per C. Tapi harus dipisah ya, bagaimana cara menghilangkan C ini. Jadi gini, C-nya ini dihilangkan dulu sementara karena sama-sama penyebut dari C dan C dan C. Jadi dari dipisah pecahan A dikali C tambah B per C, maka hasilnya adalah A B per C. C-nya dihilangin. Karena apa? Karena memenuhi batas aturan pecahan. C ini penyebutnya ya. C ini penyebutnya langsung dikali dari asal muasal pecahan ini A B per C. Jadi ada dua rumus. Yang pertama adalah pecahan campuran ke pecahan biasa. Rumusnya A B per C sama dengan A dikali C tambah B per C sama dengan AC tambah B per C. Lalu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, rumusnya adalah AC tambah B per C sama dengan A dikali C tambah B per C. C-nya dihilangi satu karena dipisah sama dengan A B per C. Nah, 6.2 ini rumusnya tersebut itu sebaliknya yang sudah dijelasin oleh saya. Sekarang kita contoh soal. Nah, contoh soal ini yang pertama 4, 3 per 5. Harus pakai rumus formula. Nih, harus pakai rumus formula. 4, 3 per 5 itu kira-kira berapa? Jadinya harus memenuhi dulu. Jadi, maka hasil 4, 3 per 5 ini adalah 4 dikali 5. Dari rumus formula A dikali C. 4 dari A, 3 dari B, 5 dari C. Jadi, hasil pertama, 4 dikali 5 ditambah 3 per 5. Maka hasilnya adalah 23 per 5. Disederhanakan ke pecahan pecahan biasa, jadinya pecahan campuran adalah mohon maaf, 4 3 per 5 sama dengan 4 dikali 5 tambah 3 per 5 itu pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi hasilnya adalah 23 per 5. Sekarang yang kedua, 34 per berapa? Kira-kira 34 per 7. Nah, cara 34 per 7 ini, cara pertama adalah soal yang ke-34 dibagi 7. Cari yang sisanya. Sisanya berapa? Ayo kira-kira. Hasilnya adalah 4. 7 kali 4 berapa? 28. Terus jadi sisanya adalah 6 karena jadi masukin sesuai rumusnya yang ini, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Maka 34 per 7 ini sama dengan 4 dikali 7 ditambah 6 per 7. Dipisah karena dicoret 7-nya, maka secara otomatis hasilnya adalah 4, 6 per 7. Itu dua contoh soal ya. Paham ya teman-teman?
Sekarang kita mengajukan materi adalah cara menjumlahkan dan menggunakan dua pecahan campuran. Nah, pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian kamu menyamakan penyebut kedua pecahan ini. Yang kedua, memisahkan bilangan bulan dan pecahannya, lalu melakukan operasi hitungnya sesuai, yaitu penjumlahan atau pengulangan. Yang pertama itu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu menyamakan penyebut kedua pecahan. Contoh soalnya adalah 1/1/5 ditambah 1/2/6. 1/1/5 ditambah 1/2/6. Jadi yang pertama adalah pecahan campuran dulu ke pecahan biasa. Maka secara keseluruhan hasilnya adalah berapa? 6/5 ditambah 8/6. Sebelum kita menyamakan penyebut harus dijadikan penyebut KPK. Nah, KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Maka penyebut dari hasil 30 adalah 30 bagi 5 berapa? 6. 6 kali 6, 36. Lalu 30 bagi 6, 5. 5 kali 8, 40. Maka pembilangan pertama dan pembilangan kedua adalah 36 tambah 40 per 30. Hasilnya adalah 76 per 30. Disederhanakan lagi, hasilnya adalah 216 per 30. Kemudian 28 per 15. Itu yang soal pertama. Kemudian soal yang kedua. 33/5 dikurang 1/1/4. 33/5 dikurang 1/1/4. 1/1/4. Maka jadi pecahan biasa dulu. Hasilnya adalah 18/5 dikurang 5/4. Jadi alus penyebut dulu sama dengan soal pertama. Dijadikan penyebut KPK. Maka KPK dari 5 dan 4 adalah 20. Jadi pertama adalah 20 bagi 5, 4. 4 kali 18, 7, 2. Lalu 20 bagi 4, 5. 5 kali 5, 25. Maka pembilangan pertama dan kedua hasilnya adalah 72 dikurang 25 per 20. Hasilnya adalah 47 per 20. Lalu jadi pecahan campurannya adalah 27 per 20. Harus paham ya teman-teman dua contoh itu. Lalu memisahkan bilangan bulat dan pecahannya, kemudian kamu melakukan operasi hitungnya sesuai, yaitu penjumlahan atau pengulangan. Kemudian contoh soal yang pertama. 1/1/5 ditambah 1/2/6. Sama kayak pecahan yang sebelumnya harus dijadikan pecahan biasa. Hasilnya adalah 1 tambah 1, atau juga bisa jadi memisahkan bilangan bulat. Kalau ini 1 ditambah 1, kenapa ini? Karena memenuhi 1, ini 1. Maka secara otomatis ini 1 banding 1, ini 1 banding 1. Lalu 1/5 ditambah, harus dipisah ya, bukan digabung. Nggak apa-apa, bisa jadi dua cara. Maka 1 tambah 1 tambah 1/5 tambah 2/6, hasilnya berapa? Kita jadikan hasilnya. Nih, sama kayak sebelumnya, dijadikan KPK penyebut dulu. Nah, dijadikan KPK dari 5 dan adalah 30. Maka ini 1/5 tambah 2/6 hasilnya berapa? Jadi penyebut KPK. Maka 5 dan 6 itu adalah 2 tambah 6 tambah 10 per 30. 30 ini penyebut KPK ya. Sama kayak udah dibahas tadi, maka secara keseluruhannya adalah 216 per 30. Yang kedua, 33/5 dikurang 1/1/4. Sama kayak penjumlahan harus dipisah, memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Maka secara keseluruhannya adalah 3 dikurang 1 ditambah 3/5 dikurang 1/4. Kemudian sama kayak sebelumnya dijadikan KPK. KPK dari 5 dan 4 ada 20. Maka secara keseluruhannya adalah 2 ditambah 12 dikurang 5 per 20. Maka hasilnya adalah 27 per 20. Itu semua hasil cara menjumlahkan dan mengeluarkan dua pecahan campuran. Harus paham teman-teman. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengulangan pecahan campuran dalam bilangan asli. Ada 2 poin. Yang pertama, penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya. Kemudian bilangan pecahannya tetap. Seperti contoh soal
Nah, 5 ditambah 32/7. 5 ditambah 32/7. Jadi, penjumlahan ini harus menambahkan band asingnya sesuai ini. 5 ditambah 32/7. Hasilnya adalah kayak gitu. Dipisah. Itu tetap harus dipisah. Bisa jadi gabung, bisa jadi dipisah. Maka secara keseluruhannya adalah 82/7. Kemudian contoh soal kedua. 6 dikurangi 2/3. Gimana caranya? Harus ini dulu dihasilkan dulu. Maka kenapa 18/3? Karena dari 6 dikurangi 18/3 ini karena 6 dikali 3. Catatan. Nih, kenapa 18/3? Karena hasil menyebutkan pembiayaan penyebut adalah 6 dikali 3 sama 3 sama dengan 18. Maka 18 ini pembilan ya. Ini pembilan. Maka jadi 18/3 ini hasilnya ada 6. Hasilnya adalah 6. Lalu dikurangi 8/3 berapa? 10/3. Hasilnya adalah 31/3. Itu paham teman-teman. Yang mana bisa jadi sih penjumlahan dan pengulangan bisa jadi tergantung teman-teman sekalian. Ada yang susah, ada yang gampang. Yang tadi saya jelasin harus paham bagaimana cara memisahkan biarlah bulat, bagaimana menggabungkan pecahan secara campuran maupun biasa. Itu harus dipaham. Nah, latihan subtema ini bisa dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Ada yang mau kerjain mau kerjain, kalau nggak mau kerjain nggak masalah, nggak apa-apa. Latihan balon aja, belajar balon aja gitu sama teman-teman sekalian. Jadi mungkin cukup saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.